Jumpa lagi dengan Erna Channel di sini. Oke, siang ini menjelang sore hari jam 3:04 ya. Jam 3:04. Oke, jelas ya, kelihatan ya. Di tembok ini menunjukkan jam 3:04. Oke. Aku sore ini mau mereview sedikit tentang hasil seni yang aku udah buat ya. Ini salah satu contoh ya, seperti ini. Untuk creamy square aja modelnya, banyak motif. Nah ya, bisa juga dijadiin taplak. Nah, contoh-contoh motif ya, contoh-contoh tusukan dari rajutan seperti ini aku pakai karena ada sisa-sisa benang, jadi aku buat motif seperti ini untuk sandaran kursi ataupun meja, bisa juga ditambah di pinggirnya. Banyak variasi ya untuk membuat hasil karya seni, tergantung si pembuatnya. Oke, aku tunjukin beberapa atau ya masih enggak terlalu banyak sih ya. Di ruangan galeri ini aku baru membuatnya atau merintis untuk usaha kecil-kecilan di soal seni ya. Ini semua aku belajar sendiri ya. Salah satu contoh ini aku buat yang terakhir ya. Dan yang terakhir kali sih, yang akhir bulan lah maksudnya. Ini aku buat boneka, belum aku buatin baju ya. Bajunya nanti menyusul karena bahannya masih belum ada, sehingga masih tersimpan dulu di plastik ya, biar enggak cepet kotor. Berhubung warna kulitnya ini aku kasih warna putih ya, sehingga takut kalau cepet kotor, aku kasih plastik aja untuk penyimpanannya lebih aman dan kebersihannya. Nah, seperti ini ya teman. Nanti aku cari model-model baju yang cocok buat boneka ini. Rencana sih pakai warna kuning ya, kuning atau dikombinasi nanti warnanya kuning apa gitu ya, kuning muda atau kuning tua atau warna pink, bisa. Nanti aku masih mencari-cari bahan yang suka aja modelnya. Selain itu aku juga buat topi, coba ya teman-teman bisa nge-review sedikit, aku coba perlihatkan. Seperti itu reviewnya teman ya. Ada yang digantung topi putih itu ya, bisa melihat dari jarak dekat seperti ini. Ini topi warna putih, warna merah maron. Ini sebagian tas-tas. Di ruangan galeri ini juga ada rak ya, rak seperti ini untuk menata ini ya, bros ya. Ini ada bros untuk anak-anak juga ada ya, dewasa juga ada, model pakaian kecil. Nah, ini semua dari, tentunya bukan titipan ya, punya aku sendiri. Ini ada bunga, macam-macam di sini. Begitu juga dengan tas. Tas ini dari bahan tali kor ya. Semua ini aku ya buatan aku ya, buatan aku, kerajinan aku sendiri ya, buat desain pun sendiri ya, seperti itu. Ini ada urutannya di rak ya, macam-macam, ada dompet, ada topi baby ya, sepatu baby yang warna biru itu udah satu pak ya, satu paket warna biru, dan yang lainnya dompet. Selain itu ada yang ini ya, tas warna pink. Ini aku barusan juga membuat labelnya seperti ini
era Jut. Nah ya, ini masih berantakan nih ya, belum tertata rapi, masih membutuhkan rak-rak yang mesti ditata untuk barang-barang seperti ini sehingga biar tertata rapi untuk ini ya, pengemasan barang yang semestinya taruh di rak, tapi sementara untuk ini taruh di meja aja dulu. Nah, ini untuk displaynya. Nah, kalau teman-teman untuk cari-cari hadiah ya, misalnya untuk cari hadiah, silakan untuk hubungi nomor ini ya, WA di nomor 081 56 48 10 634. Oke, sekedar informasi aja ya buat teman-teman. Mungkin bingung gitu ya, mau cari-cari hadiah yang bagus yang gimana gitu ya. Bisa pilih-pilih barang seni di sini berupa tas dan dompet. Oke, hubungi aja. Galerina itu nama IG ya teman. Galerina nama IG. Di situ nanti ada list harganya sekalian, udah bisa teman-teman lihat. Selain ini masih ada beberapa aja yang belum aku tata ya. Seperti ini dompet untuk pesta ya. Dompet untuk pesta ini warna hitam keemasan. Nah, begitu juga dengan tas yang lainnya juga aku punyain. Ada yang lain belum ini ya, belum kelihatan untuk penampakan yang lainnya, masih banyak yang belum teman-teman tahu ya. Sementara yang itu dulu. Dan ini ada gantungan kunci teman ya, sederet ini gantungan kunci macam-macam. Nah, ada buah-buahan. Nah, buah-buahan seperti ini. Ada Oreo biskuit ya. Nah, ini juga semuanya desain aku sendiri. Nah, lucu kan ya, gantungan kunci aksesoris untuk kunci ya, atau untuk ini tas juga bisa, di resletingnya bisa dipakai ya. Oke, selain itu mana lagi ya, ini yang masih belum tahu ya teman-teman untuk bisa melihat. Nah, oke, ruangannya nggak terlalu besar ya, kecil aja sih ruangannya. Oke, kalau teman-teman masih mencari-cari barang-barang seni seperti ini, bolehlah hubungi nomor tadi ya teman. Nanti aku bisa bantu cari barang mana yang teman-teman inginkan. Di sini macam-macam warna sih ya, macam-macam warna. Dan warna polos ataupun bermotif. Satu contoh yang akhir-akhir ini aku buat seperti ini ya teman, bahan dari benang emas ya, bahan dari benang emas dengan penutup klip ya, bisa dibuka. Nanti aku kasih lihat ya, kasih review ke teman-teman. Coba kameranya aku atur seperti apa nih tripodnya ya. Coba deh,
Untuk review yang lainnya bisa teman-teman pilih-pilih seperti apa yang bisa di review, barang aksesoris atau barang tas yang diinginkan teman-teman seperti apa. Ini ya salah satu contoh teman ya, penutupnya. Nah seperti ini, dalamnya ada ini ya, lapisan seperti ini ya, lapisan untuk baju ya, untuk kerah baju atau untuk pinggiran baju ya, apa nih namanya, kain apa nih, aku agak lupa ingat. Penutupnya kayak gini, klik. Nah ini udah nutup, bisa ditenteng kemana-mana ya teman, misalkan untuk jalan-jalan ke mall. Warnanya kombinasi warna pink dan kuning keemasan ya, warna pink dan kuning keemasan ini mengkilat loh ya ke emasnya. Cuman ini ya mungkin perlu lampu di tripod ini nggak nyala, tapi jelas ya teman, bisa melihat. Nah seperti ini, lebih terang ya. Oke, ini besarnya ya sebesar tas bahu aja kayak gini, nggak terlalu gede terlalu besar ya, cukup sedang aja. Yang sekarang musimnya tas ukuran nggak besar ya, kecil atau sedang ya, yang lagi trendy. Nah ini ya lebih jelas ya. Tadi kok kelihatan gelap, bingung aku lihat kameranya. Oh ini lebih jelas. Oke. Seandainya teman-teman misalkan aku pilih yang ini kak, warna pink ya, seperti ini, berapa harganya? Nah selanjutnya bisa tanya-tanya melalui WA ya, tadi ada nomor yang sudah aku tunjukin. Macam-macam ya motifnya, ada yang warna suka yang kayak gini atau warna yang lain, model granny square. Ini wedge bag ya teman, yang ini. Nah ini ya lebih jelas ya, ini wedge bag udah aku plastikin. Teman-teman kalau ingin cari kado-kado buat sahabat atau saudaranya sendiri, bisa untuk mengadukan barang seni seperti ini ya teman. Kebetulan barang-barang seni aku pembuatannya ya nggak terlalu ini ya, pakai tenaga orang lain, enggak, aku buat sendiri aja karena masih mampu buat sendiri ya, belum pakai tenaga yang lain, gitu aja untuk pembuatannya selama ini. Atau mungkin teman-teman ingin mencari-cari dompet dengan warna rainbow atau warna pelangi, macam-macam sih ya. Misalkan dompet HP, nah ini masih plastikan yang baru-baru aku buat, macam-macam model ya. Ini HP, tempat HP yang model panjang-panjang gini, kecil. Untuk kacamata bisa ya, kalau memang nggak muat untuk HP, bisa untuk kacamata. Nah, seperti ini motif-motifnya, biar teman-teman puas lihatnya ya. Nah seperti ini teman. Nah ada yang model kotak-kotak. Nah selama ini ada yang pesan juga untuk tas-tas rajut, ada juga yang ingin
minta dengan sistem penitipan di tempat usaha, aku layani juga ya. Ada motif bunga tulip namanya itu, aku plastikin belakangnya polos, depannya sebagai pemanis ada desain bunga atau motif bunga ya. Ini juga model tenunan ya, kalau kayak gini nih model tenunan ya, motif tenunan. Itu juga yang lain, ini bunga-bunga, ini dompet ya, pakai resleting, bisa untuk isi macam-macam yang ini ya teman, warna biru muda dengan penutup resleting ya, ini sebagai pembatas pakai bandul ya. Nah, ini pakai resleting ya, cara untuk penutupnya. Selain itu masih banyak lagi teman untuk stok ini ya, dompetnya, tinggal menatanya, ini masih belum ada ini ya, waktu tersendiri untuk menata ini. Ini juga dompet banyak ya motifnya, ini warna motif hijau tua, kuning, oranye, ini berbunga-bunga ini ya, baliknya polos, warna merah maron. Oke. Teman, kalau ada yang suka menjahit merajut, coba diusahakan untuk membuat macam-macam ya, nggak hanya satu macam-macam. Misalkan sedang membuat taplak aja, jadi diusahakan bisa membuat macam-macam. Karena apa? Benang itu selalu sisa ya, dari pembuatan karya seni merajut itu selalu sisa. Dengan sisa itu kita bisa memanfaatkan ya, kan butuhnya sedikit-sedikit, dari yang jumlah benang sedikit-sedikit itu bisa dipakai aksesoris seperti tadi ya, gantungan kunci, bros, ataupun taplak seperti ini ya, sandaran seperti ini. Jadi jangan sampai kebuang ya dari sisa-sisa benang, apalagi warnanya bagus-bagus ya teman. Dari benang-benang rajut itu kita bisa manfaatin untuk membuat semacam aksesoris ya, nggak akan kebuang dari sisa benang buatan dari tas ataupun buat sepatu, bisa dipakai aksesoris seperti ini ya. Ini memakai kebetulan sisa dari benang ini ya, talikur, tapi aku jarang sih, bukannya sisa yang ini ya, dari pakai di orang gitu ya, beli itu enggak, maksudnya sisa itu dari kita misalkan gini, kita mempunyai segulung ya, seperti gini, segulung benang misalkan ukuran dari ukuran besar ya, ukuran besar, lalu sisanya mengecil gitu kan. Nah, ini ada beberapa jumlah dari pemakaian ukuran besar ya, jadi pasti kan ada sisa gulungan ya, bukan beli bekas, bukan. Misalkan seperti ini, nggak akan orang layani beli ini ya, penjualan benang bekas ya, nggak akan ya melayani usaha kayak gitu. Jadi kita selalu baru benangnya ya, terbukti ini ada sisa pemakaian jumlah yang nggak habis dari gulungan ya, ini masih besar. Seandainya nanti sisa bisa digabungin membuat bunga ya kan, ini sebagai vasnya atau variasi yang lain, terserah dari si pembuat tentunya. Misalkan
inspirasi ya. Ini kita melihat gambar di pot ini kan kaktus ya, tanaman kaktus. Kita tiru bentuknya seperti ini, bisa aja membuat dari rajutan. Nah, selama ini saya karena banyak ragam ya yang mesti dipraktekin, sehingga itu belum tercover untuk membuatnya. Oke ya, untuk meniru seperti itu bisa aja, nggak hanya sebatas itu. Misalkan kita membuat ini ya, desain sepatu gitu kan, alasnya udah ada yang jual, kita beli alasnya, tinggal merajut di bagian depannya. Itu ada yang model slop tutup, ada yang memakai model sandal japitan, macam banyak ragam sebetulnya. Jadi selama ini saya membuat tas, dompet ya. Kalau sampai ke sana ya nanti belum waktunya ya, karena masih ini ya, nyediain bahan-bahan yang lebih lengkap lagi, lebih banyak lagi, jadi bisa untuk pembuatan keseluruhan ya. Nah, itu contoh ini yang dianggap unik, menarik ya di dunia rajut soal boneka ya. Uniknya bisa memakai banyak berbagai model pakaian ya, pakaian kenegaraan atau pakaian yang visual atau bukan visual, warna model sederhananya model biasa, model mewah gitu kan. Jadi bisa ditata-tata ulang lah, paling enggak untuk merajutnya apa yang dimaui, modelnya seperti apa, bentuknya seperti apa, kita bisa meniru ya untuk pembuatannya. Nah, ini nanti rencana pembuatan baju untuk boneka ya. Aku lengkapin dengan topi, sepatu ya, sepatu. Jadi kita mesti pikirkan warna yang serasi ya antara topi dan busananya ya. Mau dipakai busana perempuan atau laki-laki. Ini kebetulan kalau dari wajahnya sih perempuan ya. Wajahnya perempuan ya teman. Nah, pakai ya minimal kelihatan idepnya itu ya, idepnya bulu matanya ini bulu matanya kan seperti perempuan. Dan ada lagi boneka yang lucu-lucuan gitu ya. Jadi konsennya memang atau fokusnya gak hanya boneka aja ya. Jadi aku sih kepingin bikin yang banyak macam gitu ya. Kalau sudah soal seni itu lebih meluas, lebih berkembang untuk desain-desain ya, motif-motifnya juga nggak terbatas. Kalau sudah bisa bikin dompet melulu dompet. Tapi pemikiran setiap pembuat itu beda-beda. Kenapa bisa mengkreativitaskan seni itu tergantung orangnya teman. Nggak semua seniman atau seniwati itu sekreatif satu dengan yang lain, itu berbeda. Suatu contoh, kalau sudah membuat satu macam dompet aja, tinggal motifnya di ini kan, dipadu-padankan, di kembang-kembangkan gitu ya, seperti apa contoh-contoh yang sudah ada atau meniru dengan yang lainnya. Tapi kemampuan si seni itu sendiri berbeda-beda kan, cara menampilkan karyanya itu berapa macam gitu, itu bisa berapa macam, maksudnya itu tergantung dari kemampuan si seni itu sendiri ya teman. Kita
kita nggak bisa mengharuskan harus ini, harus itu sebagai seniman. Enggak, itu tergantung kemampuan dari si bakat dari si pembuatnya itu sampai sejauh apa. Nah, saya ini bisanya merajut itu dari kecil ya teman. Dari kecil, dari ibu saya kebetulan membuat taplak-taplak, suka membuat taplak-taplak, rompi gitu, tapi bukan untuk pesanan orang, untuk dipakai sendiri aja, buat anaknya, buat beliau sendiri. Tapi yang buat beliau sendiri itu yang waktu itu setahu aku membuat untuk taplak ya. Aku melihat kayak gitu kok kepingin bisa gitu, ingin tahu bisa, yang mana hakpennya itu lebih dari satu ya, ibuku punya itu lebih dari satu hakpen seperti ini. Aku ingin baca, udah aku langsung ini ya, gerakin tanganku sampai di mana sih, aku ingin tahu, penasaran banget gitu ya. Aku nggak lihat nomornya, udah pokoknya goyang-goyang aja. Goyang, lucu juga sih. Tapi penglihatan itu ya, waktu ibuku membuat itu rajutan, goyangannya seperti apa gitu kan, minimal ketangkepnya untuk penglihatan seperti itu. Kita harus tahu waktu itu. Begitu tahu, coba niru tanpa melihat dari ini ya, ibuku gitu kan, sama sekali nggak lihat. Jadi aku membuat rantai itu sendiri teman, nggak diajarin mulai dari awal seperti apa pembuatan rantai. Jadi benar-benar aku belajar sendiri, nggak ada yang memandu, oh harus begini, rantai itu caranya begini, enggak. Jadi aku hanya melihat aja waktu itu, melihat aja goyangannya itu tadi, arah kemana yang mesti dibelokin gitu kan, untuk jarum ini ya, jarum rajut nih ya, namanya hakpen ya. Jadi hakpen ini yang digoyangin yang mana, padahal aku masih bingung juga waktu itu, cantolannya di sebelah mana, kita perhatiin ya, aku perhatiin cantolannya untuk ngait benang itu arah kemana, kan namanya pemula bingung kan, merusut gitu. Ini aku cepet bisa, termasuk setelah aku latihan 3 hari ya, nggak lama sih ya, cuma 3 hari, kata ibuku hasilnya bagus, katanya rapet. Padahal masih baru belajar. Wah, ini aku tambah penasaran bikin dompet, minimal dompet kecil banget ya. Untuk caranya itu nggak pakai hitungan, sudahlah tak kira-kira pakai bayanganku sendiri. Oh, kotak gitu aja, bikin kotak gitu. Ya apa caranya bikin kotak, bentuknya ya udah aku buat rantai, lalu aku gabungin, kok enak gitu, bisa lancar gitu ya, kanan kiri gitu aku coba, nggak taunya ya jadi juga kotak, walaupun masih berantakan, maklum ini namanya belajar, tapi ya sudah membentuk kotak gitu teman ya. Jarumnya kan wah nggak teratur ya, masuk kemana tapi melalui dari kesalahan itu ya, dari kesalahan hasil rajutan yang sangat minim itu, aku bisa koreksi gitu ya, mana yang salah dimasukin, mana yang dikeluarin gitu, jadi tahu lama-lama. Terus lama banget, sudah berpuluh tahun aku nggak otak-atik ya tentang rajutan, baru tahun berapa ya, tahun 2000 kalau nggak salah, 2000 2010 ya, 2010 perkiraan, aku otak-atik lagi rajutan. Nggak tahunya bisa menghasilkan karya seni seperti sebanyak itu tadi aku tunjukin buat teman-teman, mulai dari ini ya, gantungan kunci, bros, dompet, tas, topi. Nggak nyangka sih, semua aku lakuin
bahkan boneka. Ini ada boneka yang belum aku tunjukin mungkin ya, boneka beruang ya, boneka beruang teman. Ini aku buat udah setahun yang lalu lah ya, perkiraan setahun yang lalu. Rencana sih maunya buat gantungan kunci, tapi untuk aku sendiri juga perlu untuk display ya. Jadi selama ini belum aku pasarin ya, soal barang-barang, sebagian barang seni belum, karena aku masih perlu display juga ya, contoh aja. Nanti kalau seandainya ada yang pesan, aku siap membuat ya. Jadi kan kalau ada display enak ya, mungkin gambaran buat si konsumen itu seperti apa, nanti biar cepat, oh contohnya seperti ini, seperti itu. Misalkan aku suka yang warna ini, warna itu lah, bisa nanti aku buatin ya. Kalau serius ya, para konsumen serius untuk memesan barang seni, bisa langsung hubungi via itu tadi, nomor WA. Oke teman, mungkin video kali ini sudah lumayan panjang ya untuk mengetahui soal rajutan ya. Untuk lebih lanjutnya, kalau teman-teman ingin serius untuk order, ingin belajar juga kursus gitu ya soal merajut, semoga aku bisa melayani juga ya bagi teman-teman perempuan ataupun yang laki-laki. Selama ini juga ada sih ya cowok untuk buat ini ya, soal rajutan juga ada di info online. Kalau teman-teman sering-sering melihat pasti menjumpai juga ya, ada laki maupun perempuan juga suka merajut ya. Ada waktu bisa ini ya, mengerjakan atau meluangkan waktu sebentar, 1 jam atau 2 jam untuk membuat rajutan ya, walaupun sekecil apapun seperti gantungan kunci ya, seperti ini. Mungkin teman-teman contoh aja bunga ya, seperti ini, gimana cara pembuatannya, dan pakai benang jenis apa, itu juga perlu tahu ya untuk mempelajarinya. Nah teman, kiranya untuk mengetahui rajut ini teman-teman semoga juga terinspirasi ya, apalagi yang senang seni merajut. Oke, kiranya dapat diketahui, walaupun mungkin ada yang nggak suka, ada yang suka, macam-macam sih ya menghadapi orang. Oke, hanya waktu yang ini ya. Kalau jangan lupa kalau ingin membuat barang seni seperti ini, nyantai aja sih sebenarnya teman, nyantai aja, jangan tegang ya. Menjahitnya itu jangan tegang. Suatu contoh, bolehlah aku kasih sedikit bocoran ya. Misalkan untuk pembuatan rantai, gimana caranya? Coba ya, aku kasih tahu. Simple aja, kayak gini ya, membuat rantai. Nah, hakpen ini diarahkan gini, diputar ke depan. Oke, ini ya. Dan teman-teman ingin tahu ya sekilas, aku kasih tunjuk ini ya, dibuat slip knot. Ini namanya slip knot teman. Nah, si penasaran ingin tahu, diulang, buat bulatan ya, bulatan seperti ini, benang, masukin jarum ya, jangan lupa tekan tangan kiri, tekan sini untuk
menghambat ya, jangan sampai lepas. Ini hakpen dimasukin di lubang, kait seperti ini, tarik ya, tarik ya kayak gini. Ini lepas, tangan bawah kiri lepas, set. Nah jadi dia terkunci ya, terkunci. Sekarang kita bikin rantai, jadi dikait aja. Nah hanya muter aja, biasa muter setengah lingkaran. Nah ini namanya tusuk rantai teman, atau dunia rajut dibilang cing ya. Cing itu artinya rantai, buat rantai. Jadi ini teman, simpel aja untuk pemula ya. Buat rantai yang rapi, jangan berantakan deh. Dari awal belajar rapi ya, dari awal belajar rapi, dibiasakan belajar rapi, nanti seterusnya bisa rapi hasilnya. Nah seperti ini, ini ya, belokin. Cara belokinnya tidak kesulitan kan. Nah, coba aku ulang ya, cara belokinnya itu dihitung ya, dihitung satu lubang ini dilangkain ya, dilangkain, di skip ya, rajut yang di skip, dimasukkan lubang kedua ya. Kalau namanya single crochet ya, tusukan single crochet itu tusukan, kalau bahasa Indonesia tusukan tunggal. Nah seperti ini, lalu dimasukin ke lubang selanjutnya seperti ini. Nah ini ya, harus rapi ya teman, hasilnya itu. Kalau masih berantakan diulang gitu ya. Sekiranya dianggap rapi ya sudahlah, sekali dua kali gitu ya, nggak usah diulang, ini aja masukin. Nah ini. Dan untuk selanjutnya, teman-teman yang masih penasaran bagaimana sih cara membuatnya, aku masih bingung, misalkan untuk membuat jahit rajutan, simpel aja teman, nanti bisa ya, lama-lama bisa karena sering-sering latihan itu terbiasa, jadi tahu selahnya mana yang nggak rapi, mana yang mesti dibenahin karena sering latihan. Begitu juga saya, waktu saya nggak bisa itu terus latihan, mana yang pekerjaan rajutan yang menantang dan yang biasa, macam-macam tusukannya. Ada yang berbentuk makaroni seperti ini ya teman. Untuk motifnya, untuk makaroni ini memakan benang banyak nih teman, contohnya banyak banget yang mesti digulung-gulung di jarum rajutnya. Ini warna coklat, bentuknya disebut warna bentuk makaroni. Nah, tas seperti ini masih tren ya teman, sebetulnya masih tren, warna polos brown. Senang sekali teman kalau sudah bisa. Saya sendiri membuatnya waktu itu berapa ya, lama ya, mungkin 2 minggu udah jadi. 2 minggu, sama foringnya di dalam ada lapisan kain ya, lapisan kain untuk merapikan, dan benang nggak banyak ya. Kalau waktu 2 gulung besar-besar ya, 2 gulung besar-besar, cuman reaksinya jadi berat ya, berat untuk pembuatannya, tergantung jenis bahannya. Kalau bahannya tekstur dari benang ini tebal ya, ada yang tipis kan, macam-macam benang itu, ada yang tipis ada yang tebal. Tapi kalau untuk tas itu pantasnya ya agak tebal ya, diameternya ya
harus agak tebal diameter dari benang. Seratnya itu seperti apa ya? Seratnya itu tebal atau tipis dari benang. Oke teman, kalau masih ingin lebih banyak tahu, itu tadilah bisa nanya-nanya lewat ini ya, via WA. Oke, sampai di sini dulu video Ena Channel ini. Video termasuk pembelajaran cuma-cuma ya. Nggak semudah ini untuk mempublikasikan video untuk pembuatan jahitan rajut ya. Ya memang info bisa dibilang sekarang mudah didapat, tapi di sisi lain bertentangan juga teman. Oh jangan di ini terlalu publikasi, harus di ini dirahasiain. Macam-macam sih ya kalau menurut orang yang sudah ini ngerti masalah merajut. Iya, ada semua itu ada batasnya, tergantung si penerima dan si ini ya mensuarakan. Oke teman, terima kasih banyak ya kalau sudah tahu tentang rajutan ini. Syukurlah kalau cepat diketahui. Oke, akhir kata aku ucapin selamat berlatih buat teman-teman yang ingin mengetahui tentang jahitan rajut, dan bagi yang pengen tadi ya cari-cari hadiah, mampir aja ke channel Erna ya. Erna Channel ini akan berusaha membantu sampai di mana teman-teman yang inginkan. Oke, selama masih bisa ini ya sesuai ya untuk menjawab dengan dunia rajut. Oke, makasih sekali lagi untuk teman-teman yang belum paham. Aku berusaha sih ya, kasihan yang belum bisa, aku kepikiran kadang. Oke, makasih banyak sekali lagi, makasih banyak atas ini ya, atas perhatian ya, perhatian terhadap apa aja yang teman-teman sukai. Oke, sampai jumpa di video Erna Channel yang akan datang, dan jangan lupa ya, jangan lupa klik subscribe, like, komen ataupun share-nya. Oke. Sampai jumpa dan salam sehat selalu buat teman-teman. Aku doain dari jauh. Oke. Sampai jumpa lagi di video Ena Channel yang akan datang. Bye-bye.